Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menyembah Tuhan bersama-sama walau di rumah kita masing-masing, dan juga masih bisa mendengarkan renungan firman Tuhan sekalipun lewat HP. Semua ini karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, kita langsung aja buka renungan kita pada malam ini di dalam kitab Mazmur 43 ayat yang kelima. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena Mazmur 43 ini sambungannya atau lanjutannya dari Mazmur 42. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa baca sendiri ya. Saya cuma akan membahas di Mazmur 43 ayat yang kelima karena ini durasinya cuma 5 menit ya. Jadi kita menghemat waktu. Ayat 5 ini saya menemukan kalimat yang persis pada Mazmur 42 ayat yang ke-6 dan 12. Di situ dikatakan bahwa ada satu penekanan dalam kalimat melalui pertanyaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Ditulis Bani Korah sampai 3 kali. Ya, mengapa? Kalau dilihat dari kalimatnya, kalimat ini menunjukkan bahwa pemazmur yaitu Bani Korah saat itu mengalami tekanan dalam hatinya, keputusasaan yang menyedihkan, ada himpitan, ada penindasan, dan ada penderitaan yang sangat mendalam sampai hatinya gundah gulana. Hatinya gundah gulana itu artinya apa? Sangat sedih sekali. Ya, kita tahu kalau Bapak Ibu berhadapan dengan masalah yang membawa kita sangat menderita, ya. Kita berdoa aja tidak bisa. Kita akan membaca firman pun bisa terganggu, ya. Inilah yang terjadi di kitab Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah saat itu. Tapi di sisi lain saat itu juga teringat akan Tuhan. Sehingga ada kalimat berharaplah kepada Tuhan. Dengan cara apa pemazmur atau Bani Korah ini berharap kepada Tuhan? Yaitu yang pertama, pemazmur Bani Korah ini mengingat kebesaran Tuhan dan di dalam alam dan kasih setia Tuhan. Itu terbukti dalam ayat 7b, 8 dan 9 pada Mazmur 42. Karena Mazmur 42 dan Mazmur 43 itu ada hubungannya, ada kaitannya, ada sambungannya ya. Jadi tidak terlepas antara Mazmur 42 dan 43. Artinya apa? Pemazmur Bani Korah ini memiliki satu pengharapan kepada Tuhan yang hidup. Itu ditulis, dicatat di Mazmur 42 ayat yang ketiga A. Ya, di situ dibuktikan bahwa Bani Korah memiliki satu pengharapan kepada Tuhan yang hidup. Ya. Tuhan yang hidup itu adalah sumber air yang hidup. Itu bisa dibaca di Yeremia 2 ayat yang ke-13. Artinya apa? Bahwa Allah yang ia sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha besar, sanggup melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan atau kerjakan. Itu artinya kita memiliki Allah yang hidup, ya, saudara. Ini merupakan satu kekuatan bagi kita, ya, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah seperti yang disembah oleh pemazmur yaitu Bani Korah ini, ya. Karena di perjanjian lama itu ada Allah-Allah yang mati, ya, ada dua Allah yaitu dewa Baal, dewa Babel, banyak sekali ya di situ, tapi semuanya itu Allah yang mati. Tapi Bani Korah ini memiliki satu iman, satu keyakinan bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang memberikan pengharapan, yaitu Allah yang hidup. Dan yang kedua yaitu Bani Korah atau pemazmur di sini dikatakan mengingat masa-masa indah bersama dengan Tuhan. Ia kembali mengarahkan mata imannya kepada Tuhan. Bagaimana dulu ia bersemangat di dalam menyembah Tuhan, itu bisa dilihat di Mazmur 42 ayat yang kelima.
Ya, di situ dikatakan bahwa hubungannya dengan Tuhan begitu dekat dan intim. Ini yang mendorong pemazmur untuk berpengharapan akan mengalami lagi saat-saat indah bersekutu dengan Tuhan. Ya, pengharapan adalah obat yang mujarab bagi kesedihan dan penderitaan, penindasan, penghimpitan, dan lain sebagainya yang mengganggu jiwa kita. Ya, demikian juga hidup kita diberhadapkan dengan keadaan yang membawa kita dalam penderitaan karena COVID-19. Karena kita tidak bisa kemana-mana. Yang bekerja di kantor, di pasar, dan lain sebagainya, ada rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, atau bahkan kehilangan damai sejahtera. Karena tidak bisa beribadah, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Mari, di sela-sela penderitaan itu, kita mengenang saat-saat manis bersama dengan Tuhan, di mana ada kasih dan kebaikannya yang selalu menopang hidup kita. Bersyukur, beriman, dan berharaplah kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan ketika kita diberhadapkan dengan hal-hal yang menjauhkan kita dengan Tuhan atau dalam penderitaan, Tuhan pasti tolong. Jangan putus asa, jangan khawatir, jangan takut. Tetaplah terus berharap kepada Tuhan dan mengandalkan kasih-Nya yang tidak pernah gagal. Amin. Itu renungan yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan kita dalam menghadapi apapun pergumulan hidup kita, termasuk di dalam menghadapi COVID-19. Ya, sekian apa yang sudah saya sampaikan ini, biarlah menjadi kekuatan bagi hidup kita semuanya. Ya, terima kasih.